Selamat sore adik-adik, jumpa kembali dengan Ibu Yosi dalam cerita dongeng anak. Kali ini mengambil judul Timun Mas dan Raksasa. Cerita ini berasal dari Jawa Tengah. Sudah siap? Alkisah, di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara. Karena ia tidak mempunyai anak. Ia sangat sekali mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepian hidupnya. Namun harapan itu telah pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Ia sangat berharap keajaiban itu terjadi padanya. Untuk meraih harapannya itu, ia selalu berdoa siang malam kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dia diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah kejadian itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dengan ragu. Namun, perempuan parubaya itu berusaha menepis keraguan di hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh si raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi. Tapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya. Apa maksud raksasa itu? Memberiku sebutir biji timun, gumam janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun tersentak kaget seraya membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itu yang telah hadir di dalam mimpinya kini hadir di depan mukanya. Dan ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup, pinta Mbok Srini dengan muka yang pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar, Tuan Raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun ini. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun lenyap. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya.
Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya sebuah buahnya. Semakin hari buah timun itu semakin besar, melebihi buah timun yang pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun itu masak, Mbok Srini memetiknya, lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah karena berat. Betapa terkejutnya saat ia membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. "Oa, oa, oa." Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. "Cup, cup, cup, jangan menangis anakku sayang, Timun Mas," hibur Mbok Srini. Perempuan parubaya itu tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa air matanya menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya bahwa ia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa suatu hari nanti. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Janda tua itu sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangainya sangat baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepada Timun Mas. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa dengan ibunya? Suatu hari, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anak semata wayangnya itu pun ikut bersedih. Namun karena ia didesak terus, akhirnya ia menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. "Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa ibu?" tanya Timun Mas penasaran. "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu." Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Mas. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas tersentak kaget dan seolah-olah tidak percaya.
Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. Timun sangat sayang kepada ibu. Ibu yang telah membesarkan aku dan mendidik aku, kata Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Srini kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluarnya. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasan, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas pura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantap Timun Mas. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu." Bujuk Mbok Srini mengulur-ngulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus janji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Srini menyatakan berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung mencari cara untuk menyelamatkan anaknya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu," ungkap Mbok Srini. "Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu. Timun gak mau menjadi santapannya," kata Timun Mas. Keesokan harinya pagi-pagi sekali berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan," kata Mbok Srini. "Apa yang bisa ku bantu Mbok Srini?" tanya pertapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, pertapa itu pun bersedia membantunya. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar," seru pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. "Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan itu," jelas pertapa itu. Setelah mendapat penjelasan, Mbok Srini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini hati Mbok Srini agak tenang, karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa.
2 hari kemudian raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun mas. "Hai, perempuan tua! Kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadi santapanku," ancam raksasa itu. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil timun mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, timun mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. "Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu," bisik Mbok Srini kepada timun mas. "Baik bu," jawab timun mas. Melihat timun mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkap timun mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-mengejar antara makhluk raksasa dengan timun mas. Setelah berlari jauh, timun mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin dekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama timun mas menebar biji timun yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu dapat melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Timun mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumpunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun mas. Walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, timun mas membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun raksasa itu lagi-lagi dapat melewatinya dengan mudah. Timun emas pun mulai cemas, karena senjatanya yang tersisa hanya satu. Jika senjata yang satu ini tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Maka, selamatlah timun mas dari kejaran dan santapan raksasa yang jahat itu. Dengan sekuat tenaga, timun mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sejak saat itu, Mbok Srini dan timun mas hidup berbahagia. Pesan yang bisa kita tangkap dari dongeng ini adik-adik adalah bahwa orang yang berniat jahat pasti akan celaka akhirnya. Dan juga bila kita menghadapi rintangan atau cobaan, kita harus berusaha dengan keras untuk mencari jalan keluarnya, seperti yang ditunjukkan oleh Mbok Srini dan timun mas. Berkat kerja kerasnya, akhirnya mereka dapat mengalahkan raksasa yang jahat itu. Begitu ceritanya adik-adik. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Salam.